Guys, kita bahas berita yang terbaru, yaitu pembangunan pabrik BYD Indonesia di Subang diganggu ormas dan kemungkinan juga akan batal, guys. Ini ormas di Indonesia itu udah di level ekstrim yang udah nggak bisa diterima lagi. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus segera bertindak untuk menertibkan ormas-ormas ini yang nggak ada gunanya. Emang ormas ini gunanya apa sih? Gunanya apa ormas buat warga Indonesia gitu? Nggak ada, yang ada mah nyusahin, malak. Nah, kita kan bandingin sama ormas zaman dulu. Nah, ormas zaman dulu pas waktu zaman penjajahan dulu ya sebelumnya, itu kan udah ada ormas, yaitu Muhammadiyah dan NU. Nah, tugasnya apa Muhammadiyah dan NU? Itu mencerdaskan, ya. Dia ngaji, ya istilahnya itu memberi edukasi tentang agama gitu ya, mencerdaskan lah intinya ya. Kayak kalau Muhammadiyah malah nggak hanya agama, dia bikin sekolah umum segala macam. Itu ormas tuh kayak gitu zaman dulu, guys. Nah, kalau sekarang ormas-ormas yang sekarang ada istilahnya itu terbentuk ormas-ormas baru, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah malak, mengganggu. Nah, pabrik yang baru bangun, baru pondasi doang udah dimintain duit 50 juta ngasih proposal. Pabrik yang udah jalan dimintain THR, ya. Terus kalau ormas-ormas yang lebih ekstrim dia malah nyebar orang-orangnya buat jadi lahan-lahan parkir kayak gitu yang mengetoknya ngeri-ngeri ya, kayak gitu. Jadi istilahnya ormas itu udah ekstrim lah di Indonesia dan itu menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menyebabkan kita nih, kalian nih susah dapat kerja. Ya. Nah, ini yang terbaru, guys, ya. LG batal investasi EV 128 triliun, guys. Bayangin, ini banyak banget. 128 triliun. Ya. Kalau kita baca beritanya, akibat premanisme ormas, investasi ratusan triliun rupiah batal masuk ke Indonesia. Luar biasa. Salah satu penyebab LG batal investasi EV di Indonesia yaitu karena ormas. Luar biasa. Jadi ormas itu nyusahin banget buat kalian, gak hanya buat pemerintah, gak hanya buat pengusaha. Ormas itu nyusahin pemerintah, nyusahin pengusaha, tapi juga nyusahin kalian, rakyat, terutama anak-anak yang pencari kerja. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya, coba deh bayangin, LG batal investasi EV di Indonesia, BYD batal bikin pabrik di Indonesia. Kalau misalnya kedua perusahaan besar ini buka pabrik di Indonesia, berapa jumlah lowongan kerja yang akan dibutuhkan? Guys, bisa belasan ribu, mungkin puluhan ribu, guys. Belasan ribu aja lah, belasan ribu. Itu luar biasa, kalian yang nganggur-nganggur itu bisa kerja di pabrik ini. Tapi gara-gara ormas, ya, gara-gara ormas mereka nggak jadi bangun pabrik di Indonesia. Mereka memilih di negara lain, misalnya di Vietnam atau di Thailand gitu, yang nggak ada ormas gitu. Jadi ya kalian jadi nganggur, padahal kalian tuh dapat kerja. Jadi harusnya masyarakat gitu ya, masyarakat ya kayak kita gini ya, sama pemerintah tuh kerjasama buat memberantas ormas ini. Ormas sekarang itu nggak kayak ormas zaman dulu kayak NU Muhammadiyah yang mereka itu mencerdaskan gitu ya, membantu masyarakat gitu. Enggak, ormas zaman sekarang itu dia preman, malak, minta duit. Lagi bangun usaha, lagi bangun bisnis, belum aja jalan udah dimintain duit. Apalagi kalau udah jalan. Kalau udah jalan mintanya lebih gede lagi. Itu pabriknya rame tuh, udah dipalak kan gitu. Dan bukan hanya satu masalahnya. Kalau misalnya ormas sama siji, ora apa-apa ya, kasih duit ya biasa gitu. Nah, kalau yang minta duit itu 10 ormas di satu pabrik, ya hancur lah pabriknya, bos. Kalau nggak dikasih duit, ngerusak mereka. Ya, ormas-ormas itu ngerusak pagar lah, apalah, udah ngeri lah pokoknya lah. Kalau misalnya saya nih ya, misalnya saya punya duit, guys, misalnya saya punya misal aja gitu, sekarang sih nggak ada, misalnya punya duit ratusan M gitu ya, saya nggak akan buka pabrik di Indonesia, bos, nggak akan. Udah birokrasinya ribet, masalah pajaknya ribet, di bawah diganggu ormas. Belum juga mikirin gimana cara jual produknya, gimana cara produksinya ya, efisiensi segala macam. Yang di pabrik aja nih udah ribet, produksi ribet, apalagi penjualannya laku apa enggak, udah diganggu ormas, dimintain duit. Bos, ini belum jalan pabriknya dimintain duit. Ya bener, mendingan buka di Thailand atau di Vietnam sono aja, lebih aman. Ya harusnya pemerintah udah mulai aware, ini ormas udah
udah istilahnya udah di level yang nggak bisa diterima lagi gitu ya. Harus diberantas ormas-ormas itu. Ya, mungkin ada orang yang bilang, oh NU Muhammadiyah jadi diberantas dong. Ya enggak, itu kan ormas keagamaan, beda. Ya, ormas keagamaan beda ya. Jadi beda, kalau ormas agama ya harus dibedain lah sama ormas preman kayak gitu. Ya harusnya ormas-ormas preman ini harus diberantas gitu, kalau perlu dibubarin kabeh gitu ya, biar si iklim ekonomi di Indonesia itu mulai stabil, teman-teman yang nyari kerja itu dapat kerja, pengusaha-pengusaha juga enak nih buka usaha. Ya, merintis usaha di Indonesia itu enak gitu ya, terus nggak ada gangguan preman, jadi ya mereka akan buka lowongan kerja banyak, jadi orang nggak banyak yang nganggur. Jadi salah satu penyebab kalian nganggur itu karena ormas. Jadi teman-teman harus bekerja sama pemerintah itu ya buat memberantas ormas ini. Kalau perlu ada sesuatu, ada misalnya ada selenting-selenting mau buka ormas baru, langsung diprotes, jangan buka, nggak boleh gitu. Masyarakat harusnya seperti itu, bekerja sama pemerintah ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya guys.